Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian Y Petani Milenial. Oke teman-teman, untuk kesempatan sore hari ini ya teman-teman, kita sedang dampingi pemasangan mulsa teman-teman. Jadi di tanggal 20 teman-teman ya, di tanggal 20 Februari sekarang ini sudah melakukan proses pemasangan mulsa teman-teman ya. Sedang melakukan proses pemasangan mulsa karena tahap-tahapan sebelumnya sudah alhamdulillah sudah selesai, yaitu servis gulutan, terus tabur pupuk, terus tabur dolomit, dilotari lagi, terus servis lagi ya teman-teman. Artinya proses pengolahan tanah sudah selesai teman-teman. Nah sekarang tahapannya adalah sedang proses pemasangan mulsa teman-teman ya. Ini udah selesai setengahnya ataupun separuhnya teman-teman. Bisa dilihat untuk kondisi di lapangan ataupun di lahan, kita ini memanfaatkan lahan yang memang diprioritaskan untuk tanaman sawit teman-teman. Nah sebelum sawit tumbuh besar ataupun sekarang masih di fase vegetatif teman-teman ya, sawitnya ini masih kecil. Nah kita tumpang sari teman-teman, memanfaatkan lahan kebun sawit yang belum produksi ataupun masih kosong lah teman-teman ya, kita untuk manfaatkan untuk menanam, rencananya untuk menanam cabai teman-teman ya, untuk menanam cabai. Nah untuk satu lorong sawit teman-teman, ini sawit ukuran tanaman sawitnya bukanya itu 9 meter bukanya teman-teman ya. Ini antara sawit yang satu ke satunya, dari yang kiri ke kanan itu bukanya dari arah timur teman-teman ya, itu lebarnya 9 meter. Untuk panjangnya dari arah timur ke barat ini 8 meter teman-teman. Jadi untuk satu lorong sawit yang bukanya 9 meter, ini di setting ataupun dibuat gulutan tanaman cabai teman-teman. Ini rencananya untuk tanaman cabai ya teman-teman, tumpang sari tanaman cabai di kebun sawit. Jadi ini bisa kita setting sebanyak 4 gulutan tanaman cabai teman-teman. Ini sudah terbentang ya mulsa, sudah selesai separuh teman-teman ya. Nah ini sampai sana teman-teman. Jadi setiap lorong sawit ini ada 4 gulutan untuk tanaman cabai. Nah itu sudah dipasang sampai ujung ya teman-teman. Untuk proses pemasangan mulsa bisa kita lihat nih teman-teman, lagi pas masang mulsa. Nah ini juga bibit teman-teman, bibitnya sudah siap kita tanam, sudah bisa kita pindahkan ya teman-teman, pindah tanam. Untuk HSS-nya ataupun usia setelah semai, sebenarnya cabai ini sudah sangat harus dipindahkan teman-teman, karena usianya sudah 1 bulan lebih untuk semaian yang pertama. Terus ini juga semaian yang kedua udah 1 bulan. Ya pada intinya video ini kita review dari awal sampai pemasangan mulsa teman-teman, untuk ke tahap yang sekarang ini pada hari ini. Nah bisa dilihat teman-teman, untuk tutorial pemasangan mulsa ini ada ahlinya, ada profesor dari ini Jawa Barat, dari Bogor teman-teman ya. Nah posisinya ini merantau ke ini, ke Sumatera. Karena di Sumatera nggak ada tukang masang mulsa. Nah di Sumatera tidak ada yang bisa masang mulsa, jadinya kita charter teman-teman. Kita sewa, datangkan profesor langsung dari ITB, dari Bogor, dari Jawa Barat. Nah untuk langkah pertama teman-teman, ini anginnya. Untuk langkah pertama teman-teman ya, mulsa ini dibentang teman-teman dari ujung sana. Potongan semeter. Dari ujung sana dikunci dulu ya teman-teman, terlebih dahulu dikunci. Nanti bisa dilihatkan nanti teman-teman ya untuk pengunciannya seperti apa. Untuk penguncian di ujung sana sebenarnya sama, nanti pengunciannya juga caranya sama dengan yang di sini.
Cuman untuk pemotongan mulsa teman-teman, misalnya mau dikunci nyampe pangkal yang mau ditarik, itu mulsanya tidak harus mentok ke ujung gulutan sini teman-teman, bisa dipotong sekitar 1 meter. Dan nanti bisa ditarik ya teman-teman, karena kondisi apa namanya plastik mulsa ini elastis ya teman-teman, cukup elastis. Jadi bisa apa namanya bisa ditarik sampai ujung sini teman-teman. Panas memuai. Nah, sebenarnya teman-teman teknik ataupun cara pemasangan mulsa menurut profesor dari ITB ini bisa dilakukan ataupun sangat mudah dilakukan itu dalam cuaca panas teman-teman, karena plastik mulsa ini sangat memuai ataupun terjadi elastis yang sangat luar biasa ya teman-teman. Bisa dilihat tadi itu dipotong kurang dari gulutannya sekitar 1 meter, setelah ditarik tapi sampai gitu ya. Nah, ini cara pengunciannya teman-teman. Nah, sebelumnya itu ada bambu ya, panjang bambunya mana ya, oh itu tuh, panjang bambunya sekitar 80 sesuai dengan ukuran gulutan teman-teman. Nah, ini salah satu bambu ya yang untuk menahan mulsa teman-teman. Nih nanti di settingnya dibuat seperti ini. Nah, itu sudah diputar ya teman-teman, nanti kita shoot ulang ataupun di review ulang karena tadi tidak terreview. Tapi gambaran besarnya seperti ini teman-teman. Ah, sudah dikunci agar tidak terjadi apa namanya lepas ya teman-teman, agar tidak lepas, tidak mencat, cukup bahasa Sunda namanya, bahasa Indonesia namanya. agar tidak lepas teman-teman ya kunciannya, apalagi kalau terjadi hujan itu sangat memungkinkan terjadi. Nah, untuk solusinya teman-teman bisa ditimpa ataupun ditimbun dengan tanah teman-teman, Lebih kuat. agar lebih kuat katanya. Aduh, wah panas. Nah, ini teman-teman cara penguncian sebenarnya langkah pertamanya untuk pemasangan mulsa bisa dilihat ya, dirapikan dulu ujung gulutan ini teman-teman, yang akan ditutup gulutannya dengan mulsa, agar satu tujuannya agar rapi, yang kedua agar mudah untuk pemasangan mulsa untuk tahap selanjutnya, pemasangan piping ya teman-teman. Nah, ini gimana mulsanya dibuka. Ini kan lebar mulsa ini kebetulan yang kita gunakan ini 120 teman-teman, karena lebar bedengannya 80, terus ketinggian bedengannya 20 kiri kanan, jadi pas 120. Nah, usahakan untuk posisi tengah bambu tadi ataupun kayu yang kebetulan kita gunakan ini bambu, ini ada kelipatan tengah ya teman-teman, diposisikan di tengah-tengah agar mudah membagi posisi bedengan teman-teman. Nah, ini diputar dulu ya teman-teman, diputar agar mengunci ya, agar terkunci mulsanya. Nah, seperti ini teman-teman ya, diposisikan lipatan ini lipatan mulsanya. Ini kan tadi sebelum dibelah itu ukurannya 60, setelah dibelah itu jadi 120 teman-teman. Nah, belahannya itu yang tengah-tengah itu posisinya harus di tengah gulutan teman-teman. Jadi tujuannya agar seimbang. Nah, cara pengunciannya seperti ini. Nah, kebetulan yang kita gunakan teman-teman ini menggunakan piping bambu yang kita buat ya teman-teman secara tradisional. Nah, kita kunci. Jadi gimana Pri cara kuncinya? Caranya kayak gini ya.
Coba Mang, kasih tunjuk teman-teman nih Mang. Nah, Cara yang ini nih yang kayak cara ini. yang mudah. Nah, ini dibengkokkan dulu teman-teman. Iya, dilengkungkan. Dilengkungkan Sama rata. sama ratakan, Nah, laju ditancapkan. tancapkan Posisi miring. posisi miring. Nah, supaya Mengunci mengunci kuat. Nah, mengunci bambu yang tadi yang di dalam yang digulung mulsa teman-teman. Seperti itu ya. Nah, baru ditimbun nanti teman-teman ya. Nah, untuk menghindari apa tidak lepas kunciannya, jadi ditimbun sama tanah teman-teman. Karena kalau terjadi hujan, biasanya apa piping itu apa namanya mekar teman-teman. Jadi terjadi apa namanya lepas dari kuncian dari tanah. Nah, untuk bambu ini teman-teman, bambu ini bukan sembarang bambu ya teman-teman. Jadi bambu ini yang kita gunakan itu bambu jenis tali teman-teman. Jadi bambu tali bukan jadi bambu tali ya, bukan bambu biasa teman-teman. Jadi kalau untuk bambu tali ini sangat cocok digunakan untuk piping mulsa ini teman-teman, karena lentur ataupun elastis ya, lentur teman-teman, lentur. Jadi ketika kita bengkokkan seperti ini itu tidak patah teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya itu teman-teman, itu di sana kita bawa ini penyepitnya, siapa tahu nggak ada di sana. Ini dibentang ya teman-teman, ditarik sama orang dua. Ini sudah ditarik teman-teman, sudah dibentangkan ya teman-teman, sudah dibentangkan. Jadi ditariknya sama orang dua teman-teman. Jadi untuk memudahkan proses penarikannya teman-teman. Nah, ini kan gulungan mulsa ini berbentuk apa namanya itu seperti ban ya teman-teman. Jadi dibantu dengan alat bantu ini, dengan bambu ataupun kayu, dicolokin teman-teman. Dicolokin. Jadi tarik orang dua, jadi sangat mudah ya untuk dilakukan penarikannya. Nah, itu digulung lagi teman-teman. Ini 1 meter kurang ya, sampai ke ujung itu 1 meter kurang. Nah, ditarik teman-teman. Nah, oke. Jadi nariknya harus kompak ya teman-teman. Jadi biar rata, biar sama ya teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya untuk pemasangan mulsa ini enak dilakukan pada saat cuaca yang panas ya teman-teman, karena mulsa ini kalau cuacanya panas itu sangat elastis teman-teman. Jadi sangat mudah untuk ditarik, dan nanti setelah dikunci dipasang piping seperti ini setiap 1 meter 1 ataupun 1 meter 1, paling panjangnya per 2 meter 1 lah teman-teman ya. Itu ada teman kita juga yang sedang melakukan pemasangan penguncian mulsa menggunakan piping ini ya teman-teman. Nah, kalau untuk pemasangan piping itu ketika di sore hari di cuaca yang panas sudah dilakukan penarikan ini tadi, itu terlihat kencang teman-teman. Nah, ini yang sudah dipasang terlihat kencang dan bagus hasilnya teman-teman. Oke teman-temannya, mungkin cukup bisa dipahami untuk pemasangan mulsa teman-teman, yang sangat gampang, mudah ya teman-teman untuk dilakukan. Ya, minimal untuk pemasangan mulsa ini bisa dilakukan 2 orang ya, untuk memudahkan pemasangan mulsa. 1 orang bisa, cuman sangat ribet ya teman-teman untuk dilakukan. Kita sarankan untuk pemasangan mulsa ini 2 orang teman-teman, minimal 2 orang. Jadi teman-teman, gulutan ini
proses sebelumnya tidak saya upload ke YouTube ya teman-teman, karena memang waktunya tidak sempat. Baru kali ini teman-teman saya upload dari mulai pemasangan mulsa ya teman-teman. Kalau untuk cara penyemaian, terus cara perawatan penyemaian bibitnya sudah kita upload ke channel YouTube saya juga teman-teman. Bisa ditonton di video sebelumnya. Sedikit informasi teman-teman. Nah, glutan ini sebenarnya sudah 3 kali kita olah teman-teman. Memang sengaja biar hasilnya nanti bagus. Kita olah lahan ya teman-teman. Terus tabur pupuk, diolah lagi, digemburkan lagi. Terus tabur dolomit, digemburkan lagi. Seperti itu teman-teman tahapannya. Nah, ini teman-teman. Sedang menarik mulsa teman-teman. Nah, ini saya sarankan pemasangan mulsa ini minimal 2 orang, karena kalau untuk dilakukan 1 orang ini sangat susah teman-teman, repot, lambat. Nah, ini seperti ban teman-teman jadinya ya, seperti roda, jadi berputar dia. Nah, ini dipotong mulsanya itu dikurangi 1 meter dari ujung gulutan ini teman-teman, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini mau dipotong ya. Nah, kurang lebih 1 meter, kurang lebih ya, bisa 1,5 meter. Kalau 2 meter nanti terlalu kencang ya teman-teman. Kita mungkin untuk penguploadan video ini bisa dijadikan 2 part ya teman-teman, dua kali upload videonya, karena mengingat terlalu panjang. Nanti untuk cara pemasangan pipinya kita videokan juga teman-teman. Cuman kita jeda dulu karena posisi panas tekuat urangna euy. Hayang ngiwah heula teman-teman ya. Nanti untuk video selanjutnya untuk cara pemasangan pipinya kita kasih tahu dulu, kita kasih tahu lagi teman-teman. Walaupun panas tetap semangat. Ubur-ubur ikan lele, semangat Le. Apa kata-kata Yuli? Ubur-ubur ikan lele, semangat Le. Kan ubur-ubur ikan lele, semangat Le ya. Masuk Pak Eko. Aduh. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya. Nanti part 2-nya lanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, salam pepanasan.